Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih sesuatu yang tentunya sangat menarik. Bahwasanya ada hal yang menghebohkan kemarin. Ya, Pak Anies ketika menghadiri acara pelantikan Pak Presiden Prabowo Subianto, kawan-kawan. Nah, Pak Anies juga terlihat makan bareng dengan Caimin tuh. Jadi ini makin bikin ramai itu. Jadi mari kita bahas soal hal ini, kawan-kawan. Jadi, baru-baru ini pelantikan Presiden Pak Prabowo Subianto itu diselenggarakan dengan megah di gedung MPR, kawan-kawan. Nah, banyak tokoh penting yang hadir itu, mulai dari pejabat negara, kemudian duta besar dari luar negeri, kemudian sampai para tokoh politik. Nah, yang bikin netizen ramai, kawan-kawan, bahwasanya ketika Pak Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, sekaligus calon presiden sekaligus rival dari Pak Prabowo ini terlihat hadir di acara tersebut. Kenapa ini bisa jadi heboh? Ya, karena Pak Anies sebelumnya kan adalah rival politiknya Pak Prabowo, kawan-kawan. Nah, di Pilpres kemarin tuh ada banyak ketegangan dan banyak yang nggak nyangka kalau Pak Anies akan hadir di acara pelantikan ini. Makanya nggak butuh waktu lama, fotonya itu langsung beredar luas di media sosial. Reaksi netizen pun beragam. Ada yang kaget dan ada yang menyebut ini sebagai kedewasaan politik, kawan-kawan. Nah, ini bagaimana menurut kawan-kawan melihat hal ini? Tapi nggak berhenti sampai di situ, kawan-kawan. Ya, ada momen lain yang juga bikin suasana makin makin membludak tuh, makin menarik, kawan-kawan. Yaitu saat Pak Anies terlihat makan bareng sama Caimin, kawan-kawan. Ya, Muhaimin Iskandar. Nah, buat kalian yang mungkin lupa kalau Caimin ini adalah partner politiknya Pak Anies saat maju di Pilpres 2024 kemarin, kawan-kawan. Meskipun sayangnya pasangan ini nggak berhasil melaju ke putaran akhir tuh. Oke, kemudian kehadiran Pak Anies dan Caimin ini saat makan bareng ini seolah menunjukkan bahwa meski mereka sempat kalah di pemilu, hubungan mereka tetap baik. Momen ini diabadikan dalam beberapa foto yang kemudian beredar dan viral, kawan-kawan. Dan pastinya netizen langsung ramai menanggapi soal ini. Ada yang bilang kalau wah ini strategi politik barulah apa dan sebagainya. Ada juga yang menyebut bahwa mungkin mereka berdiskusi soal masa depan politik masing-masing. Ya tentunya ini kan perjalanan politik mereka kan masih panjang, kawan-kawan kan. Seperti biasa di dunia politik, setiap gerakan pasti menimbulkan spekulasi. Ya, ada yang menduga bahwa pertemuan ini adalah tanda bahwa Anies dan Caimin punya rencana politik di masa depan tuh. Bisa jadi mereka sedang memikirkan langkah-langkah baru, entah untuk pilkada atau bahkan pemilu di 5 tahun ke depan, kawan-kawan. Netizen pun ramai berspekulasi soal hal ini itu. Dari yang optimis dengan kerjasama ini hingga yang skeptis juga tuh. Tapi yang pasti, momen ini menunjukkan kalau politik Indonesia memang penuh kejutan. Kalau kita tarik ke belakang, kawan-kawan, kehadiran Pak Anies di pelantikan Pak Prabowo ini, kawan-kawan, bisa jadi simbol kedewasaan politik yang perlu kita acungi jempol, yang perlu kita apresiasi, kawan-kawan. Meski sempat jadi rival, Pak Anies tetap menunjukkan bahwa dia bisa menghargai pemilu dan tetap hadir di momen penting negara ini, kawan-kawan. Ya, ini bisa jadi pesan atau bisa jadi simbol buat kita semua bahwa persaingan politik nggak harus berujung pada permusuhan, kawan-kawan. Bahkan setelah konstelasi selesai, kita perlu fokus pada kebersamaan dan membangun negara bersama-sama. Ini yang bisa kita contoh dari sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Terus
Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Ya, pertama, meskipun politik itu penuh drama dan persaingan kawan-kawan, ya ada saatnya kita harus menghargai proses demokrasi dan keputusan yang sudah dibuat tuh. Nah, yang kedua kawan-kawan, penting untuk menjaga hubungan baik itu hubungan baik ini ya meskipun penuh pernah ada perbedaan, penuh dengan permusuhan sih sebenarnya, permusuhan dalam artian permusuhan pikiran dan sebagainya. Kemudian ataupun kepentingan. Jadi di hubungan baik itu perlu dijaga kembali. Nah, kayak Pak Anies dan Caimin gitu. Mereka tuh tetap menjaga komunikasi itu bahkan setelah konstelasi selesai kawan-kawan. Siapa tahu masa depan politik mereka itu kan masih panjang kawan-kawan. Ya bisa jadi masih masih ada banyak pergerakan-pergerakan yang bisa terjadi ke depannya. Nah, jadi itulah sedikit cerita menarik seputar kehadiran Pak Anies Baswedan di pelantikan Presiden Prabowo dan momen makan bareng Caimin. Semoga cerita ini bisa membawa perspektif kita tentang pentingnya sikap sportif misalnya dan kedewasaan dalam dunia politik. Ya, jangan lupa tetap stay tune di podcast kita di sini kawan-kawan dan untuk pembahasan menarik lainnya seputar politik dan berita terkini. Jadi kawan-kawan itu saja mungkin yang sempat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.